sekalian rahimakumullah, kita akan mencoba membahas terkait dengan tazkiyatun nafs. Dan tazkiyatun nafs ini tentu ada beberapa aspek ya mas sekalian. Yang kali ini kita akan membahas tentang mahabbatullah, ya, mahabbatullah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentu setiap orang ketika ditanya apakah kamu cinta Allah, pasti jawab mereka tentu ya, tentu kita ya taat, ya cinta dan sebagainya ya. Karena masalah ini termasuk dari perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Akan tetapi banyak juga yang tidak tahu atau tidak menyadari buktinya bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kadang kita mengaku cinta kepada Allah ya, tapi kita sulit untuk membuktikannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kitab Rasul Bayan di sana disebutkan istilah mahabbatullah ya, terkait dengan mahabbah ya, itu ada mahabbah syar'iyah, ada mahabbah ghairu syar'iyah. Kalau mahabbah syar'iyah jemaah sekalian itu adalah al-iman ya, al-iman yaitu keimanan, keyakinan ya. Dan ada ghairu syar'iyah yaitu syahwat. Jadi bedanya hanya tipis-tipis saja. Kalau syar'i itu keyakinan terhadap cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kalau ghairu syar'iyah adalah syahwat. Ini tanda-tandanya sama jemaah sekalian. Ya, alamatul hubbi, jadi tanda-tanda indikasi orang yang jatuh cinta ya kan? Pertama, kasratul dzikri, banyak menyebutnya ya, banyak menyebutnya. Kelihatan ya, kasratul dzikri, banyak mengingatnya. Jadi kalau kita, mungkin bahasa kita kan, kalau kita sedang jatuh cinta itu kan ya, sering mengingatnya, siang terkenang malam terbayang kan begitu ya. Kemudian al-i'jab itu mengaguminya ya, kagum terhadap orang atau sesuatu yang kita cintai. Kemudian ridho terhadap apa yang menimpa kepada kita dari orang yang kita cintai itu. At-tadhiyah, rela berkorban. Al-khauf ya, ada rasa takut kehilangan dan sebagainya. Kemudian ar-raja ya, ar-raja itu ada pengharapan. Orang yang cinta itu di samping ada pengharapan juga ada taat ya, taat apa yang diperintahkan oleh orang yang kita cintai. Nah di sini bedanya hanya ketika mahabbatullah, ketika panjenengan cinta kepada Allah, berarti ya kita sering-sering mengingat Allah Subhanahu wa taala, sering menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitupun mahabbatul ghairillah. Jadi kita sering menyebut-nyebut ya nama yang kita cintai, sesuatu yang kita sayangi ya, seperti itu. Ini jamaah sekalian rahimakumullah terkait dengan tazkiyatun nafs untuk membersihkan diri kita. Dalam tazkiyatun nafs itu jamaah sekalian ada istilah takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Tahalli itu adalah mengosongkan ya, mengosongkan hati sanubari kita ya, mengosongkan diri kita dari karakter-karakter buruk ya, dari kotoran-kotoran batin. Kita bersihkan sedemikian rupa, lalu kemudian at-tahalli, tahalli itu kemudian kita isi ya, kita isi, kita hiasi dengan karakter-karakter yang baik, yang mulia ya, sifat-sifat mahabbah, sabar, ikhlas ya, bermacam-macam akhlakul karimah. Nah dari tahalli itu jamaah sekalian, yang sudah panjenengan isi dengan akhlakul karimah itu, lalu diharapkan untuk kemudian tajalli. Nah tajalli ini sebagai implementasi mahabbatullah dalam tingkatan yang tertinggi ya. Jadi orang itu kalau sudah tajalli itu apa ya, mengagungkan asma Allah ya,
membesarkan, mengagungkan kekuasaan Allah. Bahkan diri kita ada karena adanya Allah. Dalam konteks Imam Al-Hallaj itu wihdatul wujud, ya. Dalam bahasa Jawanya manunggaling kawula Gusti, ya. Jadi menyatunya seorang hamba dengan sang Khalik, ya. Itu namanya tajalli. Segala daya upaya, ya, dengan penuh rasa cinta yang kemudian kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu namanya tajalli. Maka tajalli ini puncak. Jadi setelah kita membersihkan, mengosongkan dari segala macam yang bersifat kotor itu tadi, kemudian kita hiasi, kita isi dengan sesuatu yang indah, yang menunjukkan kemuliaan-kemuliaan kita sebagai hamba Allah, ya, maka kemudian barulah kita mencapai derajat untuk tajalli, ya. Tajalli di mana kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berusaha bagaimana kita menjadi hamba yang benar-benar selalu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jamaah sekalian ada istilah mahabbatullah, ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diukur dengan cinta apapun juga. Karena cinta kepada Allah adalah mahabbah syar'iyyah fil iman, ya, jadi cinta yang berbentuk syar'i, ya, dalam aplikasi iman, ya, sebuah keyakinan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya, dalam hal ini cinta kepada Allah tentu sebagaimana yang kita ketahui adalah bagian daripada iman, ya. Kita tahu bahwa rukun iman itu ada 6, ada enam. Yang pertama tentu iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu adalah iman yang didasari dengan cinta yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan iman itu jemaah sekalian, ya, seseorang bisa mencintai Allah dengan sesungguh-sungguhnya, ya, dengan segala konsekuensinya. Ngapunten, iblis, ya, iblis itu sebenarnya iman kepada Allah, ya kan? Iblis itu cinta kepada Allah, akan tetapi tidak melaksanakan konsekuensinya sebagai orang yang beriman kepadanya, bahkan menyombongkan diri sebagai makhluk Allah sehingga diusir dari surga, mendapat surga Allah. Jadi kita jangan merasa GR, ya, bahwa kita seakan-akan wah kita paling iman gitu, ya. Belum tentu, karena iman kita ini diukur dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala konsekuensi yang ada. Maka di sini jamaah sekalian rahimakumullah, dalam surah Al-Baqarah ayat 165 Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Jadi di antara manusia itu ada orang yang menjadikan, yang menganggap, ya, Tuhan selain Allah itu sebagai tandingan, yuhibbunahum kahubbillah, di mana mereka itu sangat mencintai mereka, ya, sangat mencintai tandingan-tandingan itu daripada cinta kepada Allah. Padahal di sini walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sedangkan orang yang beriman itu harusnya lebih, ya, lebih banyak, ya, lebih sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih cinta kepada Allah daripada selainnya. Mungkin keluarga kita, ya, anak-anak atau istri kita. Ini berat ini sama sekalian, ya. Maka ngaji tazkiyatun nafas ini sebetulnya mengubah, ya, mengubah diri kita agar kita benar-benar menjadi hamba Allah ini, ya, tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa fala tuzakku anfusakum, jangan merasa diri kita suci. Kita berusaha menjadi orang yang suci, tapi tidak merasa menganggap diri kita sebagai orang yang suci. Inilah jamaah sekalian rahimahullah. Banyak orang yang seperti itu, ya. Jadi selain Allah lebih dicintai, cinta pangkat, cinta jabatan,
cinta kekayaan, ya, kemudian cinta keluarga, ya, yang melebihi cintanya kepada Allah. Ini termasuk orang yang tidak dikategorikan sebagai cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa beriman, maka harusnya Allah lah yang lebih kita cintai daripada selainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam satu firman-Nya juga mengatakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati, dan seterusnya. Jadi memang manusia itu dihiasi rasa cinta, ya Pak ya. Jadi sampai ada lagunya dia, rasa cinta, ya pasti ada. Cinta itu memang anugerah dari Allah. Ya, sejak kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sana sudah ada rasa cinta, sudah ditanamkan cinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jemaah sekalian rahimahullah. Maka rasa cinta itu, ya, kita jaga sebaik-baiknya agar cinta itu benar-benar kita terapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kemudian kita cinta kepada yang lain, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada sesuatu, ya tentunya kita hanya sebatas sebagai sarana untuk sampai kepada cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jemaah sekalian rahimahullah. Maka dalam satu hadis disebutkan, ini yang untuk memperkuat ayat sebelumnya, ya Bapak Ibu yang saya muliakan, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal, ya, ada 3 perkara jemaah sekalian. Man kunna fihi, di mana orang itu ada di antara 3 hal ini tadi, maka wajada bihinna halawatal iman. Dia akan mendapatkan, menemukan, ya, manisnya iman. Jadi iman yang selama ini kita punya, merasa di hati kita punya iman, benarkah sudah kita rasakan? Ya, sholat yang kita kerjakan, yang oleh Rasulullah disebut dengan mi'rajul mukmin, mi'rajnya seorang mukmin, selayaknya Rasulullah mi'raj berjumpa dengan Allah. Apakah kira-kira sudah seperti itu? Atau mungkin bahkan sholat kita masih melamun? Apalagi di saat sholat anak kita main lato-lato misalnya, ya kan? Atau mungkin membayangkan apa itu sebuah ya, kita kan modelnya kan TikToker ya. Nah, itu kadang-kadang mengganggu sholat kita, ya. Atau jangan-jangan sholat kita hanya sebagai satu beban karena menganggap hanya sebagai suatu kewajiban, bukan sebagai kebutuhan. Dan disinilah maka jamaah sekalian terkait dengan manisnya iman. Jangan-jangan kita selama ini hanya hafal rukun iman, ya, iman kepada Allah, kepada malaikat, ya kan, kitab-kitab, kemudian apa itu hari kiamat, para rasul, ya, dan sebagainya. Jangan-jangan hanya itu saja. Tapi iman belum bisa kita rasakan. Ya, nyatanya lebih ramai warkop daripada masjid, gitu. Saya itu kalau mau berangkat kuliah subuh di mana gitu, apalagi pas subuh hari Ahad gitu ya, malam minggu itu masya Allah, warkop itu jam 2, jam 3 itu masih penuh. Ya. Alhamdulillah masjidnya juga penuh apa? Nyamuknya. Ya. Ini sebagai satu muhasabah buat kita jamaah sekalian, agar manisnya iman ini bisa kita rasakan. Nah, ketika kita ingin mendapatkan manisnya iman, ya, yang pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya, jadi orang yang mendapatkan manisnya iman itu adalah ketika seseorang itu sudah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya. Yes. Tolong ukurnya di situ, Pak. Nah, kalau jenengan masih ada yang merasa dicintai, ya, daripada mencintai Allah, ya berarti belum mendapatkan manisnya iman. Kadang-kadang azan sudah hayya 'alas shalah, menuju terus rokok ya. Ya. Masya Allah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, terus rokok ini. Ya, itu
dipertanyakan kita cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Namun banyak juga Al-Qur'an dibaca, ya. Tapi bacaannya hanya sekedar membaca sehingga tidak menumbuh kembangkan rasa cinta kepada Allah. Padahal wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Di surah Al-Anfal itu, ya kan? Kalau kita dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, harusnya kan menambah rasa iman kita, menambah rasa cinta kita kepada Allah. Oh, dalam satu hadis disebutkan, orang membaca Al-Qur'an itu, Bapak Ibu, itu seperti orang yang berdialog dengan Allah. Jadi dialognya seorang hamba dengan Sang Khalik, dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dengan membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi kita baca Al-Qur'an sama dengan dialog dengan firman Allah kan. Seperti itu. Apalagi dengan sholat. Di dalam surah Al-Isra disebutkan kan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Begitu. Sesungguhnya saya ini, kata Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Ya, fa'budni, maka sembahlah aku satu-satunya. Wa aqimis sholata li dzikri, tegakkan salat untuk mengingat aku. Guys, ngapunten, kita muhasabah, ya. Salat kita selama ini seperti apa? Berapa persen kita ketika salat itu mengingat Allah dengan mengingat selain Allah? Ya, Allahu Akbar, saya sudah jatuh tempo kreditan. Kadang-kadang masih ada seperti itu. Allahu Akbar, waduh, saya sebuju jalan belanja, jalan tuku daster, dan itu kadang mas, ngapunten, setan itu kurang ajarnya. Ketika kita mencari sesuatu di luar sholat, itu enggak ketemu. Kacamata mana dia? Begitu sholat, Allah Akbar, oh iya, lu kelemahan. Ya. Kalau masih seperti itu jamaah sekalian, berarti masih ada sesuatu yang lebih kita cintai daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jamaah sekalian, maka Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau orang sudah mendapatkan, merasakan cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi segalanya, berarti dia sudah mendapatkan manisnya iman. Ngapunten panjenengan ingat ya sejarahnya Sayyidina Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, ya, betapa ketika dalam sholat, ya, terbunuh ketika sholat, tidak terasa. Sahabat ketika ditusuk pedang ketika dalam sholat itu, ya, tidak terasa. Kenapa? Karena menyatukan cintanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kan enggak, karena dicopot nyamuk terus greh ya, sujudnya mancal karena sekedar dicopot nyamuk. Jadi ini jamaah sekalian rahimahullah, maka mahabbatullah ini tema yang diberikan dari panjenengan ini luar biasa. Tidak mudah ya, tapi tetap kita berusaha. Ya, kita tetap berusaha. Orang yang cinta kepada Allah melebihi dari segala itu, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang menyangka bahwa mulaqu rabbihim, dia benar-benar berjumpa dengan Allah. Ya, bahkan dalam satu konsep, dalam sebuah hadis, ya, malaikat Jibril pernah ngetes kepada Rasulullah, mal ihsan ya Rasulullah, apa itu ihsan ya Rasul? Rasulullah menjawab, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu kalau sudah kamu merasakan bahwa ketika kamu cinta Allah, ketika kamu beribadah kepada Allah, seakan-akan kamu menyaksikan Allah. Nah, ini kan sulit, ya, sulit. Atau minimal fa'ilam takun taruh fa'innahu yaraka. Kalau memang tidak bisa menyaksikan Allah, yakin bahwa perbuatan kita, amaliyah kita, ucapan kita, ya, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian rahimahullah. Maka kalau sudah demikian akan mendapatkan manisnya iman. Yang kedua jamaah sekalian, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu min. Al-hadis, ya. Jadi yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Di antara satu dengan yang lain,
saling mencintai, tapi cintanya karena Allah. Tendensi dan orientasinya adalah cinta Allah, bukan cinta yang lain. Ya, jadi nggak ada kawan, nggak ada lawan, kecuali hanya semata-mata karena Allah. Bahkan dalam satu hadis yang lain juga disebutkan sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nanti di hari kiamat ada naungan Allah, di mana naungan ini diberikan kepada 7 orang golongan. Di antara 7 itu adalah ar-rajulan yatahabba fillah, 2 orang muslim yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ketika berjumpa dengan temannya juga karena Allah, ketika berpisah juga karena Allah. Mungkin panjenengan pernah dengar lagunya Caka itu ya Pak ya. Cintai aku karena Allah. Itu betul enak dinyanyikan Pak, kami sulit. Ya. Cinta istri, cinta suami, cinta anak-anak kita karena Allah. Itu tidak mudah. Kadang-kadang cinta ini banyak tuntutan. Ya. Apalagi cinta birahi, makanya ada mahabbah ghairu syar'iyyah yang mengedepankan syahwat itu tadi. Tapi kalau syar'iyyah adalah mahabbah lillah yang ukurannya adalah cinta karena Allah. Orientasinya adalah mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian Bapak Ibu, panjenengan cinta dengan temannya karena Allah, ya berkumpul dengan teman kita karena Allah, ya tidak karena yang lain. Apalagi musim-musim tahun politik ini Pak, ya hati-hati. Ada istilah pengawasan ya Pak ya. Apa pengawasan itu? Dari kata kaos. Jadi kalau dibeli kaos baru dipilih. Jadi di politik misalnya ada istilah tidak ada kawan abadi, ya, tidak ada lawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Ini makanya disebut politikus. Lega hati-hati, hilang poli ini karena tikusnya. Itu hati-hati sekali. Maka di dalam konteks mahabbatullah yang kita jadikan tolak ukur kita adalah bagaimana Allah ridho atau tidak terhadap apa yang kita lakukan atau apa yang kita berikan kepada saudara-saudara kita. Kalau sudah demikian, maka kita insya Allah akan mendapatkan manisnya iman. Yang ketiga, ciri khas orang yang mendapatkan manisnya iman adalah wa ayyakraha ayyauda fil kufri. Ya, sangat membenci kekufuran, kekafiran, kemaksiatan setelah dapat hidayah dan petunjuk kebenaran. Ya, jadi setelah kita tahu tentang kebenaran, kemudian kita hijrah, kita bertaubat, ya, dengan sesungguh-sungguhnya. Lalu kemudian kita berbagai macam cara, mungkin ada orang atau sesuatu yang mengajak kita kembali kepada kekufuran, lalu kita tetap bertahan dalam keimanan. Itulah manisnya. Tidak mudah itu, ya. Banyak teman-teman kita yang tadinya sudah berhenti dari sekelompok minum-minuman keras misalnya ya, atau narkoba gitu, ketemu lagi, ayo coba di air, ya. Nah, itu kalau dia benar-benar berani menolak, sebagaimana kama yakrahu ayyuqdhafa finnar, bagaikan takutnya dia dicemplungkan ya, dilemparkan di neraka, ya, seperti itu. Ini insya Allah akan mendapatkan manisnya iman. Begitupun sebaliknya, hadirin, kalau kita belum merasakan bahwa yang kita cintai belum Allah, ya, kita kadang-kadang dengan Nabi Muhammad juga tidak seberapa kenal. Kita merasa umatnya Nabi Muhammad, tapi tidak tahu silsilahnya saja kita tidak tahu. Ya, Nabi Muhammad itu masa kecilnya seperti apa? Kadang-kadang di masjid ini ada materi tentang sirah nabawiyah. Itu sangat penting. Kenapa? Karena kita ingin dicintai Rasulullah, kita ingin mencintai Rasulullah, dan kita ingin menjadi umatnya Rasulullah, diakui sebagai umatnya. Dan itu banyak sekali ciri khasnya jalan sekali. Ya, inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam maqalah Imam Syekh Sufyan Ibnu Uyainah, ya, di sana disebutkan, ya, demi Allah kalian tidak akan bisa mencapai puncak, ya, puncak cintanya sesungguhnya, ya, ya,
Tidak ada sesuatu pun yang mencintai melebihi kecintaanmu kepada Allah. Dan barang siapa yang mencintai Al-Quran, maka ia benar-benar telah mencintai Allah. Berarti menurut beliau ini, orang yang cinta kepada Allah dengan cinta yang sesungguh-sungguhnya antara lain melalui sarana prasarana Al-Quran. Ya, kita cinta Al-Quran, kita baca Al-Quran. Moga kita evaluasi dengan sejujur-jujurnya. Dalam sehari semalam ini berapa kali kita buka Al-Quran dibanding dengan berapa kali kita buka medsos. Ya minal Facebooki, ya minal WA, terus apa nih? Ya Instagram dan sebagainya, ya kan? Itu kira-kira lebih banyak mana? Itu kita periksa diri kita. Hasibu anfusakum. Itu jamaah sekalian rahimahullah ya. Jadi maka ketika kita ingin puncak kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, antara lain adalah dengan membaca dan menghayati ya firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Hadirin jamaah sekalian rahimahullah, adapun tingkatan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ada yang namanya tingkatan cinta wajib. Cinta wajib itu ya sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi cinta yang dengan cinta itu kita melakukan sesuatu yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ya, melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Itu tingkatan pertama ya dalam konteks mahabbah fil wajib. Cinta yang bersifat wajib. Meninggalkan yang haram, ya, melaksanakan yang wajib, melaksanakan sholat, misalnya ya kan, sholat 5 waktu itu kan, dan juga mencintai Rasulnya, ini satu kewajiban buat kita. Bahkan di dalam satu hadis disebutkan tidak dikatakan beriman orang yang tidak mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada keluarga dan wan nas ajmain dan seluruh manusia. Ya, ini jamaah sekalian. Oleh karena itu kita sering diajar untuk baca sholawat, gitu ya. Itu tujuannya adalah setidak-tidaknya memupuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, mendahulukan cinta kepada Allah di atas diri sendiri dan keluarganya. Ya, ini sudah tadi kita bahas. Yang tidak kalah pentingnya adalah ridho. Nah ini, ya, ridho, terima, ikhlas, ya, terima yang pandum ya, qanaah. Itu ridho, ikhlas, sabar, ya, luar biasa. Kalau sudah bisa ini, masya Allah, ya. Kalau sepanjangnya ini ikhlas berlama-lama setelah sholat zuhur untuk kemudian kita lanjutkan sharing-sharing ilmu, kesabaran antum panjenengan ini termasuk bagian dari keridhaan panjenengan yang menunjukkan rasa cinta, di mana cinta itu bagian dari satu kewajiban. Ya, kita harus ridho terhadap takdir Allah. Mau nggak mau ya takdir Allah diterapkan kepada kita. Ya. Kita kemudian nggak ridho ngomel-ngomel gitu ya. Misalnya kita kesandung kan. Makanya ketika kita ada musibah itu kan, kenapa ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Karena semuanya milik Allah, kembalinya kepada Allah. Agar kita tidak frustasi, ya, tidak putus asa. Apalagi nyebutnya astagfirullah, inna harus begitu. Jangan kok kesandung malah menyebut daftar kebun binatang. Kesandung juga ujaran gak apa-apa. Ya, tukaran ambek wong. Loh, tukaran sesama manusia kok. Anjing dikatut-katutkan. Kamu anjing, ya sih. Ya. Itu kan sudah nggak pas lagi dengan karakteristik seorang manusia yang ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah jamaah sekalian. Jadi innalillah. Tapi kalau ada nikmat, ucapannya alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Segala puji itu miliknya Allah. Sehingga apapun yang diberikan Allah kepada kita, itu hakikatnya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang dipujikan Allah kepada kita, kembalinya kepada Allah. Misalnya panjenengan dilem ambil bojone. Mas itu Mas, jenengan. Mas Ahmad ya, Mas Ahmad yang mirip Mas Raffi Ahmad ya. Misalnya Mas Ahmad
Kok dipuji sama istrinya? Mas Ahmad buanan koyo Roma Irama. Nah, orang yang beriman, alhamdulillah. Maksudnya apa? Kegandengan saya ini dari Allah. Tapi kalau orang yang tidak mahabbah kepada Allah, yang muncul apa? Aku kok. Makanya pantas tadi muji-muji deh. Kemungkinan itu namanya katut kalau aku. Sofia coba tergila-gila padaku dalam mimpi. Nah itu akhirnya menimbulkan satu kesombongan. Inilah jamaah sekalian rahimahullah. Maka ridho terhadap apa yang jadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mencintai para nabi dan rasulnya, para malaikatnya dan sebagainya. Oke, kita singkat. Cinta seperti ini harus ada pada diri seorang mukmin karena bagian dari rukun iman. Ya, kepada Allah, malaikat dan sebagainya yang saya sebutkan. Ya, sebagaimana firman Allah di surah An-Nisa ayat 65. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya. Jadi demi Allah, demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Artinya menunjukkan loyalitas yang totalitas kepada Rasulullah SAW. Kalau belum berarti belum dikatakan beriman kepada Allah. Dan ini sangat kewajiban buat kita untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, dibingkai dengan mahabbatullah itu. Tingkatan yang kedua jamaah sekalian, yaitu tingkatan mahabbatus sunnah. Ya, lisabiqin wal muqarrabin. Jadi tingkatan kedua ini mahabbah terkait dengan hal-hal yang sunnah. Jadi jangankan yang wajib, yang sunnah saja kita perhatikan. Dan ini biasanya hanya dimiliki oleh orang-orang as-sabiqun, al-muqarrabun, orang yang terdahulu, ulama-ulama salafus shalih. Ya, orang-orang yang terdahulu termasuk para sahabat, ya, para tabi'in dan sebagainya. Jadi tidak hanya mencintai yang wajib saja, tapi juga sangat cinta terhadap hal-hal yang sunnah. Kalau jenengan, kalau sholat hanya wajib saja, itu ibarat sebuah perdagangan adalah modalnya. Jadi kalau bisa jangan hanya modalnya. Wajib kita kerjakan sebaik-baiknya, sunnah juga kita lakukan dengan sempurna. Dan qobliyah, ba'diyah, ya, misalnya salat rawatib atau nawafil, ya, melakukan hal-hal yang sunnah misalnya, atau mungkin salat malam, ya, tahajud, gitu kan, itu salat duha, itu masya Allah, itu bentuk tingkatan cinta kepada Allah, mahabbatullah dari segi aspek yang sunnah, dan berusaha meninggalkan yang makruh. Makruh itu sesuatu yang ketika dikerjakan sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau ditinggalkan mendapat pahala. Jadi sebaiknya ditinggalkan. Nah, punten misalnya apa ya, orang wudhu, ya, wudhu itu kan menghambur-hamburkan air, itu hukumnya makruh. Padahal dalam ibadah ya, atau berlebih-lebihan dalam makanan misalnya, itu ada yang mengatakan makruh bahkan haram. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Walaupun milik kita sendiri, nah, itu menjadi sesuatu yang makruh yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang makruh yang kita remehkan, inilah yang akan mengotori hati kita, yang akan merusak ajali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia mas sekalian. Oleh karena itu, orang yang termasuk cinta mahabbah tingkatan sunnah adalah termasuk ridho terhadap takdir dan musibah. Bahkan para ulama ahli tasawuf itu, Bapak Ibu, ketika ada musibah itu tidak jarang mereka mengucapkan alhamdulillah. Coba aja jangan ucapkan itu. Misalnya bujuni jangan mati, ya Allah, alhamdulillah bujuku mati. Kira-kira gimana itu? Oh, dasar laki-laki buaya. Ya. Padahal itu tujuannya apa? Saking dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah disayang kepada hambanya, sehingga orang yang kita cintai, Allah lebih mencintainya. Ya.
Tapi karena ada tempatnya sendiri-sendiri ya kan. Kalau ada nikmat, alhamdulillah. Ada musibah, innalillah. Ya udah minimal itu yang kita baca. Ya, jangan terbalik. Jadi seperti itu. Ya, ini jangan sekalian rahimahullah. Bahkan Umar bin Abdul Aziz itu ketika diangkat menjadi khalifah, yang disiapkan apa? Bukan alhamdulillah, tapi innalillahi. Kalau kita kan alhamdulillah, tasyakuran ya, traktir teman-temannya. Padahal itu amanah ini. Ya, tapi ya apa dekat traktir yang dikira pelit. Ya, ini seperti ini teman sekalian. Nah, untuk itu yang terakhir yang akan kita bahas kali ini adalah hal-hal yang mendatangkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hal ihwal kita yang akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi. Mengetahui, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nama-nama yang ada 99 gitu. Kemudian sifat-sifat wajib Allah, wujud, tidak, baqi. Itu cara mengenal Allah agar kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti mengenal Allah itu terus ingin mengetahui modelnya Allah seperti apa ya. Jadi yang diketahui dari Allah untuk mencintai Allah adalah dengan cara tahu nama-namanya. Wallahu la ilaha illallah rahim, al-malikul al-qudus dan seterusnya. Wujud, tidak, baqi, dan juga mengetahuinya dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Jadi 3 hal cara mengenal Allah. 1 dengan cara mengetahui nama-namanya, yang kedua mengetahui sifat-sifatnya, yang ketiga dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, kemudian mengenal Allah juga dengan mengenal dan mensyukuri nikmat Allah. Ya, diberikan sehat, diberikan panjang umur, hidupnya makmur, nasibnya mujur. Nah, iso sarapan bubur, bisa turun nukur kasur, bisa budal haji naik kapal mabur, mudik numpak sepur, ya kan? Bisa mengakhirat selamat dari siksa kubur. Itu udah enak, ya. Insya Allah, amin ya rabbal. Itu bagian dari mahabbatullah, Pak. Mengenal nikmat-nikmat Allah yang kemudian kita pandai mensyukurinya. Ya. Sangat ironis kalau kita diberikan nikmat Allah seperti Abu Sa'id Al-Khudri ya. Sangat ironis kalau ada orang diberi nikmat Allah gak terasa. Padahal Allah sudah menyatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ya, seandainya kalian menghitung nikmat Allah itu gak akan mampu menghitungnya. Gak akan dapat mengkalkulasinya, Bapak. Ngapunten. Nek terima rambut tok itu, ya kan? Rambut tok itu macam-macam. Ya beda tempatnya, beda namanya, berbeda fungsinya. Kalau di kepala namanya ini namanya apa? Alis, gitu? Alis. Tenggiki boleh namanya apa? Ide. Di sini kumis, di sini jenggot. Nah, gue sekitar senjata bulan jenengan. Nah, namanya beda lagi. Coba. Fungsinya pun tidak sama. Ya, luar biasa. Loh, kalau ada bayangkan nih, sudahlah irung itu kok ya dublek mengisor. Coba andaikan ke atas. Wayang utara kok banjir. Ya kan? Masya Allah luar biasa. Mata ini mata berkedip tanpa kita suruh, tanpa kita gerakan, secara efek. Wah, ini kalau sudah kita, Masya Allah, apalagi dengan nafas kita. Makanya orang ahli hakikat, ahli ma'rifat itu Bapak Ibu, setiap keluar masuk nafas itu Allah, Allah, Allah. Karena dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mencintai nikmat Allah sekecil apapun. Dan dengan mencintai nikmat Allah itulah maka mensyukurinya. Dengan mensyukuri nikmat Allah itulah yang akan menambah keberkahan. Maka Allah menegaskan la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Ditambah sama Allah. Ya, bukan bahagia yang kemudian kita bersyukur, tapi dengan bersyukur itulah yang membuat kita bahagia. Ya, kita bersyukur dengan istri kita walaupun apa adanya, mengelak bojone dhewe, disyukuri enak, Pak. Tapi nek bojone ayu, bandingna ambek cita-cita ta. Bojoku kok kelombrot, cita-cita kok baheno, ya susah nih.
Itu yang membuat kita gerangsang jadi ya. Di depan kita ada sekedar tempe membayangkan ketaki misalnya. Ini yang membuat pikiran gabir dan karu-karuan. Coba apa yang ada kita nikmati, disyukuri, alhamdulillah. Bahkan panjenengan bojone kok ngorok, jangan dilokan. Apa dilokan dia? Bedek sama kok ngorokan. Udah disyukuri aja. Ya apa sekali ganti bojone. Ya kan? Ya malah asik, anggap aja full musik kan begitu. Krik-krok. Jadi enak gitu Pak. Menyikapi seperti inilah orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Inilah jemaah sekalian cara mengenal Allah ya, dengan zikrullah. Nah, ini termasuk banyak mengingat Allah ya. Zikrullah, ya, kalimat thayyibah, ya tilawah Quran, ya. Maca sholawat, istighfar, macam-macam. Itu bagian dari cara kita mahabbah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak kalah pentingnya adalah bermuamalah karena Allah ya, dengan siapapun, dalam hal apapun, dengan jujur, ikhlas, tawakal ya, dengan cara yang amanah. Abdul amanah ila ahliha. Itu bagian dari karakter orang yang mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya adalah ketika orang itu dikatakan mahabbatullah, satu dalam konteks fil akidah. Akidah memantapkan diri. At-tauhid dari kata wahada yuwahidu, menyatu kita dengan Allah, menyatunya kita dengan sesama Allah. Yang kedua fil ibadah ya, sahihul ibadah, ibadah yang benar-benar sahih, yang benar-benar sesuai dengan tatanan dan tuntunan Allah ya. Kemudian fil muamalah, di dalam kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Kita kerja bakti karena Allah. Di sini kita bersama-sama bersinergi karena Allah. Ya, itu orang yang mahabbah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian akan dicintai. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, kalau kalian merasa cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah dalam cinta kepada Allah, maka Allah akan mencintai kalian. Allah akan mengampuni kalian, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan jemaah sekalian, kita termasuk golongan hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai Rasulullah SAW, senantiasa mengedepankan cinta kita kepada Allah. Di samping juga kita tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah, sehingga mendapatkan bahagia, barakah, maslahah fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Kurang lebih 35 sampai 40 menit kita sudah bersama-sama. Kalau panjenengan masih ada yang mau ditanyakan, disaringkan monggo. Kalau tidak, nanti bisa, ini ada YouTube-nya, bisa? Ada ya? Mungkin panjenengan bisa nge-link di YouTube. Sering saya minta kepada jamaah itu karena keterbatasan waktu, bisa dicek di situ. Ya, bahkan di Suara Muslim itu juga banyak di pertanyaan lewat YouTube itu. Sekarang ada Suara Muslim TV. Ya, setiap Senin malam saya ngisi Suara Muslim itu. Kalau di channel saya namanya An-Najah TV, nama pesantren kami. Panjenengan bisa lihat di sana. Ada yang mungkin perlu kita sharingkan, kita tambahkan, karena sifatnya ngaji bersama. Ngaji bersama itu tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Sama-sama saling mengisi, saling mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkan untuk cinta kepada Allah, agar sama-sama kita bermanfaat, ya, bermaslahah sebagai seorang mukmin. Saya kira itu. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan rahimin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, segala pujian yang milikmu, dengan pujianmu ya Allah, surah limpahkan rahmat kasih sayangmu kepada kami. Dengan rahmatmu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah bunda kami dan sahabat-sahabat kami, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat,
Ya Allah, dengan ampunan-Mu ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terimalah taubat kami. Dengan Kau terima amal ibadah kami, jadikan wasilah perantara sebagai satu permohonan kami. Mudahkan segala kesulitan kami, lancarkan segala usaha kami, lapangkan rezeki kami, kuatkan iman kami, tambahkan hati kami untuk selalu mencintai-Mu ya Allah, dan mencintai Rasul-Mu ya Allah, dengan cinta kepada-Mu ya Allah, agar kami bisa tenang dalam hidup ini, barokah di dalam rezeki kami, barokah di dalam keluarga kami, barokah dunia dan akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.